Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa kuliah lagi landasan pendidikan. Untuk hari ini, khusus hari ini ya, kita mundur sampai pukul 11 karena bertukar dengan Bu Putri. Tapi masih belum ngantuk ya? Belum, Bu. Belum, oke. Kelompok yang bertugas hari ini, kelompoknya siapa? Kelompok saya, Bu, kelompok 4. Kelompok 4. Ada Mas Yoga juga? Ya, Bu. Mas Yoga, kemudian siapa? Adila, April, sama Evita. Oke, ada 4 orang. Silahkan dipersiapkan. Meskipun sudah buat video ya? Atau belum? Sudah. Oke ya. Ya coba disajikan ulang dan teman-teman mahasiswa yang lain bisa membuat pertanyaan nantinya untuk teman-teman. Jadi bisa aktif nanti. Oke. Bisa dimulai? Sudah siap kelompoknya Mas Yoga? Sudah, Bu. Oke. Silahkan bisa share screen sekarang. Sudah pada kelihatan belum? Sudah. Sudah, Nak. Boleh dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan tentang antropologi, budaya, dan ekonomi pendidikan. Di anggota pertama saya sebagai moderator dengan NIM 2013501. Kedua ada Adela Nabi dengan NIM 135, lalu Vina NIM 2013528. Keempat ada Audi Kayu dengan 2135013. Yang pertama yaitu ada landasan antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata anthropos yang berarti manusia, dan logos yang berarti ilmu. Jadi antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi memiliki dua sisi holistik, di mana mempelajari manusia pada setiap waktu dan tiap dimensi kemanusiaannya. Nah, arus utama inilah yang menjadi tradisional memisahkan antropologi dari disiplin ilmu kemanusiaan lainnya yang menekankan pada perbanding budaya antar manusia. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Lalu terbentuklah ilmu antropologi. Selanjutnya ada sejarah perkembangan landasan antropologi. Pada fase pertama yaitu sebelum tahun 1800 Masehi, bangsa Eropa memulai berpetualang ke penjuru dunia. Mereka menemui suku-suku asing, lalu mencatat ciri-ciri, budaya, bahasa, dan sesuatu yang berhubungan dengan suku tersebut. Lalu setelah itu, pada fase kedua, yaitu setelah tahun 1800 Masehi, banyak masyarakat yang tertarik dengan catatan-catatan bangsa Eropa di fase pertama. Dan
catatan-catatan tersebut itu disebut dengan etnografi. Bahan etnografi disusun menjadi karangan dan dibedakan sesuai evolusi manusia. Lalu dari sinilah muncul ilmu antropologi. Pada fase ketiga, yaitu awal abad 20, ilmu antropologi menjadi ilmu yang praktis yang bertujuan mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa di luar Eropa guna kepentingan pemerintah kolonial dan guna mendapat pengertian tentang masyarakat kini yang kompleks. Lalu pada fase keempat, yaitu di masa sekarang, lapangan penelitian ilmu antropologi berhasil berkembang dengan tujuan dan pokok yang baru dengan berlandaskan bahan etnologi dan metode ilmiah yang lalu. Selanjutnya ada manfaat dari landasan antropologi dalam pendidikan. Yang pertama itu mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pada tiap-tiap suku bangsa. Yang kedua, mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan sesuai harapan warga masyarakat. Yang ketiga, dapat memperluas wawasan terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia. Yang keempat, mengetahui berbagai macam problema dalam masyarakat serta memiliki kepekaan terhadap kondisi di dalam masyarakat. Lalu ada pengaruh antropologi terhadap lingkungan dan masyarakat. Pengaruh yang pertama yaitu perbedaan geografis. Perbedaan geografis ini bisa dibilang mungkin tempat tinggal mereka. Nah, perbedaan tersebut akhirnya melahirkan pula perbedaan kebudayaan, baik dalam wujud ide-ide, pola, tingkah laku, maupun kebudayaan. Jadi karena adanya perbedaan tempat tinggal, akhirnya mereka memiliki pemikiran dan juga mindset yang berbeda dari tiap-tiap tempat tinggal. Hal tersebut mempengaruhi sistem nilai budaya yang dianut oleh warga masyarakat. Karena adanya tadi pemikiran yang berbeda dari banyak masyarakat, jadi tidak semuanya memiliki sistem kepercayaan yang sama. Nah, diperlukan bagi pembuatan kebijakan dalam rangka pembangunan dan pengembangan masyarakat. Jadi karena adanya perbedaan kepercayaan tadi, itu berpengaruh sama kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh pemimpin mereka. Mereka harus menyesuaikan dengan lingkungan dan warga mereka sendiri. Selanjutnya ada aplikasi landasan antropologi dalam pendidikan saat ini. Yang pertama itu model pembelajaran berbasis budaya lokal. Yang kedua metode pembelajaran karya wisata. Dan yang ketiga pembelajaran modeling. Yang kedua ada landasan budaya. Pengertian landasan budaya adalah sebagai kumpulan buatan manusia yang terdiri dari unsur-unsur yang objektif dan subjektif. Kebudayaan dan pendidikan merupakan satu kesatuan karena dengan adanya pendidikan, kebudayaan dapat diwariskan kepada generasi penerus bangsa, sehingga kebudayaan akan tetap berkembang dan dilestarikan. Landasan budaya pendidikan mencakup kekuatan sosial masyarakat yang selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Konsep sosial budaya dipelajari, B. Kebudayaan ditanamkan, C. Kebudayaan bersifat sosial dan dimiliki bersama, D. Kebudayaan bersifat gagasan, E. Kebudayaan memuaskan individu dan kebutuhan kelompok sosial, F. Kebudayaan bersifat integratif. 2. Transmisi sosial budaya pendidikan. Kajian sosial budaya pendidikan dari masa ke masa mengalami perubahan secara terminologis atau peristilahan. Istilah tersebut mencakup pembudayaan, sosialisasi, pendidikan, dan sekolahan. Yang ketiga, hubungan sosial budaya dengan pendidikan. Pendidikan di sekolah berperan sebagai pewaris, penjaga, pemelihara kebudayaan.
Aspek yang berkaitan dengan definisi budaya. 1. Interaksi adiptif. Melalui budaya, interaksi adiptif ini kita lebih mudah mengetahui bagaimana permainan harus dimainkan meskipun tidak berarti bahwa kita dapat memprediksi hasil yang tepat. 2. Elemen bersama. Suatu kebudayaan yang dibatasi oleh kawasan yang sama dengan kawasan kebudayaan disebut budaya wilayah. Yang ketiga, transmisi kepada yang lain. Unsur budaya yang disampaikan kepada orang lain seperti remaja, rekan kerja, kolega, anggota keluarga, dan masyarakat luas. Selanjutnya ada landasan ekonomi pendidikan. Istilah ekonomi bersumber dari bahasa Yunani yaitu oiku dan nomos, yang artinya aturan-aturan dalam rumah tangga. Pengertian tersebut menjelaskan mengenai prinsip-prinsip menggunakan pendapatan rumah tangga sehingga menciptakan kepuasan yang maksimum dalam rumah tangga. Menurut Syarifuddin, landasan ekonomi pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah ekonomi yang dijadikan titik tolak atau acuan dalam pendidikan. Peran ekonomi dalam pendidikan. Pengaruh perkembangan ekonomi makro terhadap pendidikan. Yang pertama, orang kaya yang menjadi orang tua asuh untuk membiayai pendidikan anak-anak kurang mampu. Yang kedua, adanya sistem ganda dalam dunia pendidikan. Sistem ganda ini merupakan bentuk kerjasama antara pihak sekolah dan pengusaha dalam proses pembelajaran siswa. Pengusaha memberikan bantuan berupa dana pendidikan atau berupa fasilitas perlengkapan sekolah. Yang ketiga, adanya sekolah-sekolah unggul yang memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap. Pengaruh perkembangan ekonomi mikro terhadap pendidikan. Pada zaman sekarang, seseorang menilai tingkat kehidupan manusia dari mobil, rumah, barang branded, dan lain-lain. Jadi, tingkat taraf kehidupan seseorang dilihat hanya dari segi ekonomi saja, bukan dari kebahagiaan keluarga ataupun kesenangan hati. Akan tetapi, pada umumnya, tingkat perekonomian keluarga mempengaruhi perencanaan pendidikan yang dibuat orang tua tentang arah pendidikan anaknya. B. Fungsi produksi dalam pendidikan. Fungsi produksi dalam pendidikan adalah hubungan antara output dan input, di mana ada 3 bagian, yaitu pertama, fungsi produksi administrator. Input pada fungsi administrator adalah segala sesuatu yang menjadi wahana dan proses pendidikan yang meliputi 1. Prasarana dan sarana belajar, 2. Perlengkapan belajar di sekolah seperti media, alat peraga, hitung, harganya. Yang ketiga, buku-buku pelajaran. Yang keempat, barang-barang yang habis dipakai seperti zat kimia di laboratorium. Yang terakhir ada waktu guru bekerja. Sedangkan output dalam fungsi administrator adalah berbagai bentuk layanan dalam memproses peserta didik seperti menghitung SKS dan lamanya peserta didik dalam belajar. Fungsi produksi psikologi. Input fungsi produksi psikologi sama seperti fungsi produksi administrator. Sedangkan outputnya ialah semua hasil belajar siswa yang mencakup peningkatan kepribadian, pengarahan dan pembentukan sikap, penguatan kemauan, peningkatan estetika, penambahan pengetahuan ilmu dan teknologi, penajaman pikiran, peningkatan keterampilan. Yang ketiga, fungsi produksi ekonomi. Input pada fungsi produksi ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Semua biaya pendidikan seperti pada input fungsi administrator. 2. Semua uang yang dikeluarkan secara pribadi untuk keperluan pendidikan. Yang ketiga, uang yang mungkin dikeluarkan lewat bekerja atau kuliah, tapi tidak dapat sebab waktu dipakai untuk belajar dan kuliah. Yang lanjut. C. Peran dan fungsi ekonomi dalam pendidikan. Peran ekonomi dalam dunia pendidikan cukup menentukan, tetapi bukan pemegang peran utama. Sedangkan fungsi ekonomi dalam pendidikan adalah menunjang kelancaran proses pendidikan.
kegunaan ekonomi dalam pendidikan terbatas pada satu, untuk membeli keperluan pendidikan yang tidak dapat dibuat sendiri atau bersama siswa. 2, membiayai segala perlengkapan gedung. 3, membayar jasa semua kegiatan pendidikan. 4, untuk mengembangkan individu yang berperilaku ekonomi. 5, untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keamanan para personalia pendidikan. 6, meningkatkan motivasi kerja. 7, membuat para personalia pendidikan lebih bergairah dalam bekerja. Efisiensi dan efektivitas dana pendidikan. Dana pendidikan dapat dikatakan efisien apabila dana yang dikeluarkan sesuai atau lebih kecil dari yang direncanakan, dan menghasilkan produksi layanan pendidikan yang sesuai atau melebihi rencana semula. Faktor utama dalam menentukan tingkat keefisiennya adalah penggunaan uang, proses kegiatan dalam pendidikan, dan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Dana pendidikan dikatakan efektif apabila tujuan pendidikan yang telah direncanakan semula dapat dicapai dengan kuantitas dan kualitas yang sama atau melebihi dari yang direncanakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Teman-teman, siapa yang mau bertanya? Ini Mbak Evita, udah siap ini? Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Silahkan bertanya ke teman-teman. Gimana, Mbak? Aplikasi landasan antropologi dalam pendidikan saat ini sesuai yang dijelaskan Ica, terdiri dari model pembelajaran berbasis budaya lokal, metode pembelajaran karya wisata, metode pembelajaran dengan modeling. Nah, pertanyaan saya, sebutkan contoh dari masing-masing aplikasi itu. Sekian. Assalamualaikum. Bisa diterima pertanyaannya, Mbak Salma? Bisa, Bu. Bisa? Oke. Mau langsung dijawab apa nunggu pertanyaan berikutnya? Saya mau langsung menjawab saja. Oke, silakan. Saya mau menjawab pertanyaan dari Salma. Tadi pertama itu ada aplikasi pembelajaran antropologi menggunakan berbasis budaya lokal. Itu contohnya ada lomba-lomba tari, misalnya tari daerah, lalu ada karnaval budaya, itu juga termasuk pembelajaran landasan antropologi ya, pembelajaran tentang budaya. Lalu yang kedua itu karya wisata. Jadi kalau sekarang ini kan banyak sekolah-sekolah yang mengadakan karya wisata ke luar kota, mungkin ke Candi Prambanan atau Candi Borobudur, mungkin seperti itu. Lalu yang ketiga itu pembelajaran modeling. Untuk pembelajaran modeling itu nanti pembelajarannya memang di dalam kelas atau di suatu ruangan. Nanti bakal ada siswa yang memperagakan, mungkin jadi penyanyi lagu daerah atau menari tari daerah, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih jawaban Mbak Evita. Ini saya lihat-lihat di kamera saya kok mirip Hetty Koes Endang jilbabnya hari ini. Oke, ada pertanyaan berikutnya, Nda? Saya Bu mau tanya. Oke, Mas Ilham nih mau bertanya, silahkan. Itu kan tadi dalam sejarah landasan antropologi kan di fase kedua setelah 1800 Masehi kan ada kata-kata etnografi. Kan saya belum pernah mendengar itu, Bu. Itu artinya apa etnografi? Oke, terima kasih pertanyaan Mas Ilham. Ini bertanya tentang
maknanya etnografi. Nah, kelompok berapa sih tadi lupa, 4 apa 5? Kelompok 4, Bu. Kelompok 4 bisa dipersiapkan jawabannya etnografi. Sambil menunggu, bisa saya buka satu lagi yang mau bertanya. Saya, Bu. Erli, Mbak Erli. Ya, Ya, tadi kan silakan. disebutkan dalam karakteristik sosial budaya pendidikan, kebudayaan itu kan harus ditanamkan kepada generasi penerus bangsa. Nah, tetapi melihat di masa sekarang banyak generasi muda yang justru melupakan kebudayaannya sendiri dan lebih menyukai kebudayaan asing. Nah, pertanyaan saya, bagaimana menurut Anda sebagai generasi muda dalam menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Oke, bagaimana caranya generasi muda itu agar bisa cinta dengan kebudayaan, gitu ya nak ya? Ya, betul. Nah, agar Mbak Erli ini hafal juga tokoh-tokoh pewayangan Jawa dibandingkan tokoh K-popers ya. Ini kan pastinya kan apal ini BTS anggotanya siapa aja, tapi nek ditanya Pandawa 5 sopo wae bingung. Gitu ya. Oke, kita terima pertanyaan Mbak Erli. Teman-teman kelompok 4, silahkan jika ada pertanyaan. Ada yang mau menjawab? Saya mau menjawab, Bu. Oke, Mbak Aprilia. Silahkan nak, mau menjawab pertanyaannya siapa? Saya mau menjawab pertanyaan dari Ilham, Bu. Oke, silahkan. Tadi kan soalnya dalam sejarah landasan antropologi di fase kedua itu kan ada kata etnografi. Yang dimaksud etnografi itu apa gitu kan Bu tadi? Ya, betul. Bisa dijawab. Etnografi adalah suatu tulisan yang menggambarkan suatu masyarakat, kelompok atau kehidupan manusia. Etnografi menjadi salah satu metode yang sering digunakan dalam ilmu sosial, terutama dalam antropologi dan beberapa cabang sosiologi. Etnografi juga dikenal sebagai bagian dari ilmu sejarah yang mempelajari masyarakat, kelompok etnis, dan formasi etnis lainnya. Etnogenesis, komposisi, perpindahan tempat tinggal, karakteristik kesejahteraan sosial, juga budaya material dan spiritual mereka. Oke, sudah dijawab ya Mas Ilham ya. Jadi pada intinya etnografi itu studi mengenai kebudayaan masyarakat, gitu nggih? Oke, mungkin teman-teman yang dari IPS dulunya ketika sekolah bisa lebih tahu ya daripada saya. Saya dulunya sekolah IPA pas SMA. Oke, satu lagi ada pertanyaan dari Mbak Erli tadi yang belum dijawab, silahkan dijawab. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Adila. Menurut saya itu udah menjadi tugas kita sebagai generasi penerus bangsa ya untuk tetap melestarikan budaya kita sendiri. Nggak salah kalau kita menyukai budaya asing, tapi kita juga nggak boleh melupakan atau malu terhadap budaya lokal. Jadi kita sebagai generasi muda itu justru harus melakukan perubahan atau inovasi bagaimana caranya agar budaya lokal tidak dianggap ketinggalan zaman. Contohnya tuh kayak misal seni karawitan. Seni karawitan sekarang kan udah ada di sekolah-sekolah kayak jadi ekstrakurikuler. Nah itu juga bisa buat sekarang tuh ada yang diremix itu loh Bu, diremix ke musik pop atau genre manapun gitu. Jadi biar nggak dikira kayak ketinggalan zaman. Oke. Ada yang mau menambahkan jawaban Mbak Adela? Mbak Adela tadi bisa mengintegrasikan budaya lokal ke dalam musik yang disukai anak-anak muda. Ada lagi selain musik? Halo? Nah, ini contoh yang bagus ya, tadi yang disampaikan Mbak Adela ya. Jadi, nah mungkin teman-teman juga sudah mengetahui ya, kenapa kok K-pop, kemudian K-drama itu bisa mendunia seperti sekarang ini.
Itu mereka berjuangnya nggak setahun 2 tahun loh ya. Nah, dari tahun 2000-an itu orang-orang Korea itu pada disekolahkan sampai ke Hollywood. Ya. Jadi mereka sekolah dulu ya. Kemudian dari industri hiburan itu mereka memasukkan kebudayaan-kebudayaan lokalnya mereka. Sampai-sampai, nah kalian-kalian ini kan lebih suka tteokbokki toh daripada getuk. Lebih suka minum boba daripada jamu. Nah, itu kok bisa? Kok sampai penasaran kan gitu ya? Misalnya, contohnya apa ya? Saya terakhir nonton K-drama itu yang Vincenzo. Yang ini belum nonton. Squid Game juga belum nonton. Saya juga pencinta K-drama. Saya salah satu korbannya ini loh. Saya lebih penasaran ketika misalkan artisnya itu makan, itu yang dimakan apa ya gitu. Terus saya nanti searching di Shopee. Oh, ini ada. Nah, tapi sekarang di tempat saya itu sudah menjamur, ada banyak sekali. Ada dimsum, ada corn dog, dan seterusnya itu makanan-makanan Korea. Nah, itu mereka caranya bagaimana sih agar Korea terkenal? Dengan mengangkat kebudayaan-kebudayaan dari mereka, diintegrasikan ke dunia hiburan, sehingga pada kenal, pada percaya diri kalau mereka itu pakai kebudayaan-kebudayaannya. Nah, kalau Indonesia gimana caranya? Indonesia yang selama ini dilakukan, Indonesia itu malah lebih seneng kalau orang-orangnya itu ngetren kayak luar negeri ya, standar luar negeri. Bener ya Mbak Erli ya tadi ya, yang disampaikan ya Nak ya, pertanyaannya kan gitu. Ya, iya Bu. Jadi tidak bangga malah ketika pakai pakaian adat misalkan. Padahal orang luar itu suka banget pakai batik. Tapi kita sendiri malah desa banget bajuan kok batik, misalnya seperti itu. Caranya kalau kita di dunia pendidikan, Nak, teman-teman nanti sebagai calon guru matematika, pengenalan kebudayaan dapat dilakukan dengan cara pengintegrasian budaya ke dalam materi-materi pembelajaran. Misalkan pengenalan bangun datar geometri. Geometri didekatkan dengan kehidupan sehari-hari. Pakailah gambar Menara Kudus ya. Coba perhatikan gambar menara ini, bagian mana yang merupakan segitiga, bagian mana yang merupakan persegi, jamnya bentuknya apa. Nah, contohnya seperti itu, nggih. Kemudian soal-soalnya bisa dikaitkan dengan misalkan soal tentang jual beli dikaitkan dengan makanan khas Kudus misalnya. Jika membeli 1 lentok harganya Rp5.000, Bu Ratri mau membeli 10 bungkus. Oleh penjual diberikan diskon 5%. Berapa Bu Ratri harus membayar? Nah, jadi situasi di dalam soal bisa juga dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan keunggulan-keunggulan lokal daerah masing-masing. Dan tentunya penanaman karakter cinta tanah air perlu dilakukan sejak dini, ya. Itu caranya tadi salah satunya integrasi di dunia pendidikan. Gitu, nggih. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup? Ada pertanyaan lagi enggak? Ini masih dibuka lagi pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Oke, sebutkan nama. Nama saya Juliana Munfarihat dengan NIM 021. Silakan, Nak. Apa saja hal yang dapat ditiru Indonesia pada masa kini dari bangsa Eropa untuk perkembangan antropologi di Indonesia? Pertanyaannya susah sekali. Oke, tidak apa-apa, Api mau
Bagaimana? Hal yang dapat ditiru pada masa kini dari bangsa Eropa untuk perkembangan arkeologi di Indonesia. Perkembangan apa, Nak? Antropologi. Antropologi. Oke. Silahkan dijawab. Mau langsung apa nanti? Nunggu pertanyaan selanjutnya dulu, Bu. Pertanyaan. Oke, silahkan. Siapa yang mau bertanya berikutnya? Pertanyaannya itu, kalau bisa ya, mohon maaf bagi yang sudah bertanya. Kalau pertanyaannya ini kan kita hari ini belajar landasan antropologi terhadap pendidikan. Jadi kaitkan juga dengan kependidikannya, jangan hanya menanyakan antropologinya, misalkan seperti itu, Tanya landasannya, misalkan seperti ini. Mengapa sih kita perlu memahami landasan ekonomi di dalam penyelenggaraan pendidikan? Gunanya apa? Contohnya seperti itu, Oke, coba siapa yang mau bertanya? Pertanyaanku tidak boleh ditanyakan loh tadi loh. Siapa yang mau bertanya lagi nih? Tadi sudah Mbak Zulhana. Mas Fauzi mau tanya enggak? Mbak Fauzi perempuan, Bu. Fauzi perempuan, sorry. Astagfirullahaladzim. Maaf ya Mbak Fauzi. Oh ini yang panggilannya Mbak Sisi. Aduh, sorry. Lah kamu nggak on kan tak panggil Mas. Mas Zakaria. Mau tanya enggak? Belum? Saya mau bertanya, Bu. Oke, silahkan. Bagaimanakah landasan ekonomi pendidikan di Indonesia? Apakah sudah berkembang atau tidaknya? Tolong jelaskan. Dan bagaimana perbandingan dengan landasan ekonomi di Indonesia, ekonomi pendidikan di Indonesia dengan negara-negara lainnya Cukup udah itu aja, Bu. Oke, tadi yang tanya siapa ini? Nuria? Ya. NIM 016, Bu. Oke. Kalau anak matematika nyebutkan nomor atau angka itu jangan kosong ya, 0. Saya itu karena kebawa ya nek ditanya nomor HP-nya berapa Mbak gitu. Saya bilangnya 085 gitu, yang denger agak bingung. Timnya ojo 016 ya, tapi 016. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Nuria, pertanyaannya padat, panjang ya. Sudah ditangkap oleh kelompok 4 atau belum? Tadi yang belum bersuara itu yang paling ganteng ini satu kelompok, Mas Yoga. Sudah ada 2 pertanyaan, mau jawab yang mana Mas Yoga? Bentar, Bu. Oh, sebentar. Masih loading, Mas Yoga. Oke. Tadi Mbak Nuria menanyakan, memodifikasi pertanyaan saya sehingga lebih kompleks lagi ya. Ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi nih, untuk termin ini. Mbak Alfi, Mbak Cindy, Mbak Atni, Mbak Fauzi, ini ada orangnya enggak? Atni tadi katanya itu Bu, vaksin. Oh, vaksin. Ini sambil Ibu absen ya.
Atau selain Mas Yoga tadi yang lain boleh menjawab kok. Bentar ya, Bu. Oke. Mengapa perlu mempelajari landasan ekonomi di dalam pendidikan? Ada yang mau jawab? Yang lain boleh jawab ya, selain kelompok 4. Ini pertanyaan Ibu untuk semua mahasiswa. Kemarin Ibu masukkan di Google Drive ya untuk tugasnya ya. Teman-teman yang lain boleh download ya. Di-download materinya karena ini sudah minggu ke-6. Nanti minggu ke-8 kita UTS. Berarti masih 2 minggu lagi nak kita UTS ya. Jadi kumpulkan materi-materi PPT, terus ada makalah, ada video juga yang bisa ditonton. Nanti boleh dibuka, kita ke sana. Dari Zulhana. Halo. Gimana? Mau apa? Menjawab pertanyaan dari Zulhana, Bu. Oke, silakan. Tadi pertanyaannya adalah apa saja yang dapat ditiru Indonesia pada masa kini dari bangsa Eropa untuk perkembangan antropologi. Menurut saya, antropologi Mas Yoga, mohon maaf. Bangunan nasional Indonesia mengenai ruang lingkup serta pengisian kebudayaan daerah dan masyarakat pedesaan sebagai dasar bagi suatu kebudayaan nasional. Sudah. Mohon maaf Mas Yoga, sinyalmu sepertinya menghilang. Sehingga suaramu tadi seperti robot. Bisa diulang lagi Mas Yoga, sorry ya. Hai, Yoga. Halo Mas Yoga. Malah hilang. Yang lain mungkin bisa membantu teman sekelompoknya. Hai. Atau menjawab dulu yang pertanyaannya Mbak Nuria sambil kita menunggu Mas Yoga. Yoga. Bentar, Bu, ganti jaringan sebentar. Oke, aku siap menunggumu. Halo, udah nggak patah-patah, Bu? Sudah, ya bisa dijawab. Antropologis praktis yang satu dengan sosiologi yang dapat memecahkan masalah-masalah sosial budaya dan memecahkan masalah pembangunan nasional Indonesia yang mencontoh mengenai ruang lingkup serta pengintegrasian metode, dan mengenai antropologi praktis untuk memukau data tentang kebudayaan daerah Indonesia dan masyarakat pedesaan sebagai dasar bagi suatu kebudayaan nasional. Oke, Mbak Zulhana sudah puas dengan jawabannya atau masih perlu menanyakan lagi, Mbak Zul? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Ini pasti diintimidasi sama Yoga. Kamu jangan tanya lagi loh ya. Ya aku jangan jawab loh ya.
Ini satu kelas kesepakatan gitu. Kalau udah jawab jangan tanya lagi ya. Oke, enggak apa-apa. Yuk, ya bagus. Lanjut pertanyaan dari Mbak Nuria. Bisa dijawab? Siapa yang mau jawab? Enggak, Assalamualaikum Bu Ika. Salam. Halo, gimana? Mengapa sih perlu landasan ekonomi di dalam penyelenggaraan pendidikan? Kira-kira kalau tidak ada landasan ekonomi, bisa enggak menjalankan pendidikan? Coba dijawab, Mbak Fauzi. Ulangi tadi pertanyaan apa, Bu? Mengapa perlu ada landasan ekonomi di dalam penyelenggaraan pendidikan? Perlu, kalau kita nggak ada ekonomi di landasan pendidikan ya, Bu. Nggak, maksudnya kita nggak tahu akan apa sih. Coba disusun dulu, dirangkai dulu kalimatnya, baru disampaikan. Coba pelan-pelan. Mbak Adni, coba Mbak Adni. Gimana, Bu? Jawab pertanyaan saya tadi. Kok pada nggak memperhatikan apa yang saya sampaikan ya? Pertanyaan saya tadi loh. Mengapa landasan ekonomi itu penting di dalam penyelenggaraan pendidikan? Ayo dicoba jawab, Mbak Ani. Bisa diulang, Bu? Ya Allah, saya sudah 5 kali mengulang-ulang pertanyaanku, capek deh. Coba diperhatikan ya, suara saya rasa ya jelas, ya. Mengapa landasan ekonomi itu penting di dalam penyelenggaraan pendidikan? Ya, pentingnya kenapa kok harus ada landasan ekonomi? Sekolah kok butuh adanya landasan ekonomi itu kenapa? Sudah jelas, Mbak Adni? Pertanyaannya jelas, mungkin tidak bisa menjawab. Bilang aja gitu, diulang terus kan ya capek gitu. Ya bilang aja, Ibu mohon maaf, saya belum bisa menjawab. Tidak apa-apa, daripada aku mbak apusi mbok kon bulan deh. Maaf, Bu. Gimana Mbak Adni gimana? Coba dijawab. Sebisanya enggak apa-apa. Ya. Bisa enggak kalau sekolah itu diselenggarakan tanpa adanya landasan ekonomi? Tidak bisa. Tidak bisa, mengapa? Karena keduanya memiliki hubungan yang harus beriringan. Nah, hubungan yang saling beriringan. Hubungannya apa sih? Apa beriringan kayak sepasang kekasih atau bagaimana? Landasan. Ya, makasih Mbak Adni atas jawabannya. Coba bisa dilanjutkan. Hubungannya katanya saling beriringan. Bisa dijelaskan hubungan yang seperti apa? Diberi contoh misalkan. Mas Zakaria, coba dijawab. Ya, Bu.
Ya, jangan minta saya mengulangi pertanyaan. Tidak. Ya, coba dijawab, Nang. Landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan. Terus kaitannya apa? Mengapa kok penting? Karena ekonomi itu sebagai sumber pembiayaan pendidikan, Bu, untuk mendorong kualitas dan memacu etos bangsa menuju kualitas hidup baik. Oke, terima kasih. Bagus sekali jawabannya, menyempurnakan jawabannya Mbak Ati ya. Ini ada hidungnya siapa itu? Aduh. Kuliah hari ini kok lucu banget sih. Gimana? Temennya jahil. Oh, temennya jahil, ya Allah. Temennya biar ikut Zoom enggak apa-apa, diminta duduk sebelahnya. Biar pinter nanti landasan sosial budaya, antropologi, dan ekonomi dalam pendidikan. Nah, oke, hai Mas. Tadi Mas Zakaria sudah menjawab ya, hai. Tadi Apip mau, aku sampai fokus. Tadi Mas Zakaria menjawab bahwa landasan ekonomi itu penting sebagai sumber pembiayaan di dalam pendidikan. Betul sekali. Misalkan kalau guru nggak ada yang membayar, nah kan kasihan juga ya, masa mau perjuangan terus ya Mas ya. Kemudian penyelenggaraan pendidikan, misalkan sekolahnya, bangunannya kan butuh bayar listrik, ya kan? Beli spidol, beli penghapus, rapor, dan seterusnya. Okay? Itu yang mungkin dinamakan hubungannya saling beriringan. Kalau menginginkan pendidikan yang baik tentunya harus ada modalnya terlebih dulu gitu ya. Pertanyaannya Mbak Nuria, kelompok 4 ada yang mau menjawab? Iya, Bu. Oke, silakan. Jadi, pertanyaannya Nuria, bagaimana landasan ekonomi di Indonesia kan? Menurut saya, landasan ekonomi pendidikan di Indonesia sudah terbilang baik karena banyak faktor yang mendukung pendidikan Indonesia dari berbagai pihak, yaitu terutama anggaran pemerintah yang diberikan kepada pendidikan itu sekitar 20% dari APBN negara. Dan kedua itu adanya pihak yang menawarkan banyak beasiswa untuk anak-anak yang pintar atau kurang mampu, sehingga pendidikan di Indonesia dapat dilakukan secara merata dengan fasilitas yang memadai. Oke, jawabannya bagus sekali ya. Ini Pak Jokowi juga sudah meluncurkan program untuk anak-anak sekolah. Namanya apa? Ada yang tahu? Apa? Nggak tahu, Kartu Indonesia Pintar. Nah, itu salah satunya untuk menjamin keberlangsungan pembiayaan pendidikan anak-anak Indonesia. Bahkan sampai perguruan tinggi kan ada juga yang mengikuti KIP tersebut. Bisa dimanfaatkan. Oke, kemudian kalau tadi pertanyaannya masih ada tambahan ya sepertinya Mbak Nuria. Iya Bu, iya. Apa yang belum terjawab apa ya? Saya mau menjawab. Oke, silakan. Tadi pertanyaannya itu perbandingan landasan ekonomi pendidikan di Indonesia dengan negara lain. Nah, di sini itu sesuai sumber yang saya dapatkan, ekonomi pendidikan Indonesia itu memang sekarang itu sudah lebih baik, tapi mungkin belum setara dengan negara-negara lain karena ada perbedaan geografis, jadi perbedaan di ekonominya juga berbeda gitu. Oke, saya paham, saya bisa menangkap maksudnya Mbak Evita. Jadi karena kondisi geografis Indonesia itu yang sangat beragam, misalkan di Jakarta dengan kita di Kudus pasti akan sangat berbeda ya. Apalagi dengan teman-teman kita di Papua, di Ambon, gitu pastinya akan sangat berbeda. Jadi pemerataan
pemerataan landasan ekonomi untuk setiap satuan pendidikan di seluruh Indonesia itu pasti sangat beragam. Jika dibandingkan dengan negara lain, tentunya kita ya masih bisa diakui bahwa kita masih tertinggal di belakang. Ya. Kita ambil contoh misalkan di Finlandia, itu gaji guru itu paling tinggi di antara gaji profesi yang lain. Nah, kalau kita kan kemarin ini ada rekrutmen P3K, CPNS tapi bukan PNS tapi kontrak ya pakai P3K, itu mengangkat guru-guru honorer yang mengabdi di sekolah. Nah, teman-teman bisa bayangkan sebelumnya ketika beliau-beliau masih mengabdi itu gajinya berapa. Jadi tidak sebesar untuk profesi-profesi yang lain, ya. Itu salah satu contoh aspeknya saja, tetapi untuk penyelenggaraan pendidikan secara umum sudah meningkat, tadi sudah disampaikan Mbak Evita sama apa tadi ya Mbak Adela ya, sudah disampaikan Mbak Adela bahwa sudah naik anggarannya ya, sudah ditambah. Nah, harapannya dengan penambahan anggaran dari pemerintah ini mampu meningkatkan kualitas dari pendidikan di Indonesia. Kalau dibandingkan negara yang lain dengan negara Eropa misalkan ya masih jauh ya. Nah, Ibu ingin menyampaikan sesuatu bahwa untuk kontrol kualitas mutu pendidikan di Indonesia ini pemerintah menyelenggarakan namanya AKM, Assessment Kriteria Minimum. Ya, mungkin teman-teman yang punya adik saudara kelas 5, kelas 8 dan kelas 11 SMA kemarin dites. Nah, tes ini untuk mengetahui seberapa levelnya kita seperti apa. Teman-teman nanti bisa cek soal-soalnya. Jadi soal-soal yang diberikan itu bukan seperti soal-soal yang umum, tetapi soal numerasi ya. Saya bahasnya kalau AKM itu ada dua, literasi dan numerasi. Yang ada kaitannya dengan matematika itu numerasi. Jadi yang lebih banyak untuk mengukur untuk numerasinya itu soal-soalnya menggunakan soal yang berkaitan dengan banyak aspek di kehidupan kita. Ada sains, sosial, budaya, dan juga ada konteks personal kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti teman-teman Ibu beri link bisa melihat soal-soalnya. Okay. Hanya melihat saja, ya, tidak Ibu berikan tugas apapun, tugasnya mengamati, kemudian merasakan, ya. Oh, nantinya kalau saya jadi guru di masa depan itu saya harus bisa membuat soal matematika yang seperti ini, gitu. Okay. Jadi memanfaatkan banyak aspek, terutamanya kenapa sih kita perlu belajar berbagai landasan untuk pendidikan, gitu, ya. Masih ada pertanyaan atau sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, Ibu tutup kuliah hari ini, ya. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 4 yang sudah bertugas. Terima kasih juga kepada kelompok penanya yang sangat luar biasa. Tarangeo. Sampai jumpa lagi di Zoom berikutnya. Bye-bye. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.